Pendiri Cirebon, nasi jamblang dan toleransi. Toleransi di Cirebon itu sudah berusia ratusan tahun, bahkan sudah berlangsung sejak kerajaan Cirebon belum ada. Sejak daerah yang kini disebut Cirebon itu masih berupa alas rungsep. Sejak Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang yang juga paman Sunan Gunung Jati babat alas dan mendirikan Pekuwon atau Pakuwon. Beliau sendiri yang memimpin Pakuwon itu sehingga bergelar Mbah Kuwu Cirebon. Saat itu bersama adiknya Nyai Rara Santang yang juga ibunda dari Sunan Gunung Jati, Mbah Kuwu Cirebon sudah memeluk Islam. Secara pemerintahan saat itu masih membangun komunikasi strategis dengan kerajaan Pajajaran di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi, sang ayah yang tidak beragama Islam. Saat itu Prabu Siliwangi juga menurunkan para prajanya yang juga tidak memeluk agama Islam. Mereka saat itu menangani persoalan administrasi sebagai bentuk kerjasama antara Pajajaran dan Cirebon. Toleransi pun terbangun dengan baik saat itu. Demikian halnya saat kepemimpinan Sunan Gunung Jati. Tak hanya masjid, banyak berdiri juga tempat ibadah agama lain seperti kelenteng, vihara, atau pura. Bahkan sejumlah profesional dari kalangan etnis lain seperti Tionghoa juga direkrut untuk menggerakkan berbagai bidang saat itu. Saat itu Cirebon tak hanya dihuni oleh keturunan Arab, Cina atau pribumi, tetapi juga dari berbagai belahan daerah lain di Indonesia. Sebab saat itu Cirebon adalah daerah dengan pelabuhan Muara Jati yang sangat ramai. Banyak pedagang transit dan menetap di Cirebon. Toleransi sejak berdirinya Cirebon terus mengakar hingga di kemudian hari. Di antara contoh menarik yang menggambarkan toleransi dan kebinekaan pada masa berikutnya adalah kehidupan masyarakat Jamblang pada masa lampau. Berdasarkan cerita berbagai sumber yang diyakini kebenarannya oleh sejumlah pihak, dikisahkan bahwa zaman dulu kala tinggal di daerah Jamblang pria muslim bernama Haji Abdul Latif. Pria yang kabarnya memiliki nasab dari keraton Kanoman itu menikah dengan perempuan berdarah Tionghoa bernama Tan Piao Lun atau Nyai Pulung. Ia merupakan keturunan Cho Kitsit alias Buyut Cigoler yang mendirikan tempat ibadah kelenteng Jamblang atau Vihara Dharma Rakita yang menurut filolog Rafan S. Hashim dibangun bersamaan dengan Masjid Sang Cipta Rasa. Suatu ketika sekitar tahun 1885 dibangun jalur kereta api dari pelabuhan Cirebon menuju Kadipaten dan melintas di kawasan Jamblang dekat rumah pasangan suami istri beda etnis itu. Saat itu di bawah pemerintahan kolonial Belanda, para pekerja yang berasal dari Kuningan, Indramayu dan daerah lainnya mengerjakan pemasangan railway dan stasiun Jamblang. Ternyata mereka tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Konon mereka hanya dikasih makan sekali. Kadang hanya diberi sedikit kue untuk mengganjal perut mereka. Kondisi mereka diketahui oleh Abdul Latif dan Nyai Pulung. Prihatin dengan nasib pekerja, keduanya berinisiatif membantu memberi makan gratis untuk para pekerja. Dibuatlah nasi dengan menu lauk ikan asin, tempe, tahu, cemplung, bergedel kentang, dan sambal irisan cabai merah. Kemudian nasi dan lauk itu dibungkus dengan daun jati, yang kebetulan di belakang mereka banyak berdiri pohon jati. Nasi-nasi tersebut dibagikan secara cuma-cuma kepada para pekerja. Semua pekerja makan dengan lahap. Menurut mereka, nasi dan lauknya enak dimakan, awet tidak basi sampai malam. Paket nasi itulah yang di kemudian hari dikenal dengan nama nasi Jamblang. Dan sejak itulah kawasan stasiun Jamblang menjadi sentra pedagang nasi Jamblang yang terus diperluas usahanya ke daerah lain. Makanan itu
kini menjadi kuliner khas Cirebon yang dikenal luas. Itulah sejarah nasi jamblang yang merupakan buah dari toleransi pada masa lalu. Itu artinya Cirebon memiliki akar toleransi dan kebinekaan yang kuat, karena fondasinya dibangun sangat kuat sejak berdirinya Cirebon. Karena itu, jika ada masyarakat Cirebon menunjukkan sikap dan tindakan intoleran, rasial, dan tidak menghormati perbedaan, maka dipastikan mereka bukan asli Cirebon dan tidak memahami sejarah masa lalu Cirebon. Atau mereka telah diracuni ajaran pemahaman dan keyakinan dari luar yang bertentangan dengan tradisi, budaya, serta karakter masyarakat Cirebon yang toleran. Wassalam.